Ada yang menangis menyesal karena kesalahannya meninggalkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif. Itu sebagai doa, teman-teman. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, ada yang menangis menyesal karena kesalahannya sendiri telah meninggalkan kamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords, Nine of Swords, mohon maaf. Ada 9 pedang. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang, terhadap dia yang telah meninggalkan kamu, yang telah mungkin ya memilih keegoisannya. Bisa jadi keegoisan tersebut meliputi dengan pilihan yang dia ambil untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga, ataupun keegoisan karena sebuah sikap kelakuan dia sendiri. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini kalau dilihat secara visualisasi sangat menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan dia sebenarnya. Kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah penyesalannya. Dia benar-benar menangis. Ya. Mungkin kalau menangis air mata sesuatu hal yang biasa dan mungkin kamu alami gitu. Ya, karena mungkin dia pergi meninggalkan kamu ya. Mungkin bersama pihak ketiga kita katakan seperti itu. Tetapi yang dia alami ini tentu sesuatu hal yang lebih sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dia menangis batin. Ketika dia menangis batin, jelas ini ada sebuah pertanda bahwasanya memang penyesalan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kenapa dia menyesal? Kenapa dia menangis? Ya, dan siapa yang dia tangis? Ya, tentu kamu. Melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri gitu. Ya, mungkin kamu orang yang penyabar. Orang yang benar-benar perhatian. Ya, padahal segala sesuatunya itu kamu sudah memberikan hal yang paling terbaik untuk dia. Tetapi dia tidak bisa bersyukur tentang hal tersebut. Dan, selain mungkin kasih sayang kamu yang tulus, kesetiaan kamu, kesabaran kamu yang mungkin tidak dia dapatkan dari pihak ketiga. Kemudian penyesalan yang lain yang aku lihat di sini, ini terkait dengan sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu. Dari kartu keduanya cukup terlihat ya, teman-teman. Cukup terlihat lah. Bahwasannya perubahan di dalam kehidupan kamu itu benar-benar sangat signifikan. Perubahan di dalam kehidupan kamu itu kalau dikatakan ya 180 derajat lebih baik. Kamu berhasil untuk bangkit, untuk move on. Ya, kamu berhasil untuk lebih sukses. Ternyata tanpa dia kamu bisa lebih sukses. Kamu bisa menjadi mandiri, ya. Seakan-akan memang penghalang di dalam kehidupan kamu itu sudah tidak ada. Berarti kan walaupun kamu sempat kecewa, ya, karena ditinggal oleh seseorang yang kamu sayangi. Meskipun selama ini mungkin kamu selalu disakiti olehnya, ya, mau bagaimanapun ya tetap sih namanya harapan ya, namanya sudah berpasangan tentu harapannya ingin tetap bersama meskipun sakit, ya. Tetapi memang Tuhan berkehendak yang lain.
ternyata Tuhan memberikan hal yang lebih baik untuk kamu. Oke. Dan kemudian aku punya King of Wands. Kalau dikatakan memang banyak ataupun beberapa dari kamu ya masih ada berharap dengan energi lama, ya. Mungkin ada yang masih berharap dia bisa kembali kepada kamu dan masih mungkin sayang, ya. Dan mungkin juga ada beberapa dari kamu yang memang sudah tidak berharap lagi, ya. Sampah itu kembali kamu ambil, kamu pungut, ya. Dan sampah layaknya dibuang di tempat sampah, oke. Dan ini sesuatu hal yang membuat kamu terkejut memang nantinya. Kenapa? Oke, ada dua hal yang aku lihat ternyata di sini. Hal pertama, jelas ini mengenai tentang sebuah kehancuran yang mulai ya dirasakan antara dia dan pihak ketiga. Dan kemudian yang kedua, hal-hal yang nggak kamu duga sebelumnya adalah O3, teman-teman, ya. Yang kedua adalah ketika dia mencoba ingin kembali menghubungi kamu. Nah, tujuannya apa? Jelas agar dia bisa kembali kepada kamu. Dan kemudian yang ketiga, hal baik yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika kamu akan menemukan sosok yang lebih baik daripada masa lalu kamu. Oke? Seperti seseorang yang bakal lebih berkomitmen, seseorang yang bakal lebih istimewa untuk kamu. Nah, kemudian aku punya strength. Ya, pada akhirnya kamu akan bisa menaklukkan semua tantangan dan pencapaian. Tantangan itu tadi terhadap sebuah ujian yang selama ini mungkin diberikan kepada kamu. Tuhan benar-benar memberikan ujian yang cukup berat kepada kamu, tetapi itu tadi kamu berhasil untuk melewati segala sesuatunya hingga bisa sukses. Ya, kalau dilihat secara energi, memang dapat aku akui, ya. Ingin kembalinya dia kepada kamu pasti karena melihat kamu sukses. Mungkin kamu terlihat lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan, ya. Pokoknya lebih baik deh dari segala sesuatu dari sebelumnya, ya. Sehingga di situ juga timbul seperti keinginan, ya, selain dia tidak menemukan sebuah kenyamanan dengan energi lama, energi yang baru, ya, teman-teman. Dia tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, ya. Yang malah ada dia sering dimanfaatin, teman-teman. Ya, dimanfaatin oleh si pihak ketiga. Dan bahkan bisa jadi ya dijadikan sebagai budak robot, ya. Ibaratkan untuk memberikan kebahagiaan, namun ketika tidak sesuai dengan harapan ekspektasi dari si pihak ketiga, ya bisa jadi si dia itu benar-benar mendapatkan sebuah perlakuan yang cukup buruk dari si pihak ketiga. Jadi itu yang mendasari mengapa dia menangis batin, ya. Karena nggak menemukan kebahagiaan dan penyesalan itu cukup nyata loh di sini, teman-teman. Aku punya jajaman di sini memang. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana keinginan dia. Aku akui di sini, ya, keinginan dia ingin kembali kepada kamu. Ketika memang melihat kebahagiaan yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya. Tetapi kalau melihat dari energinya sih, ya kalau dikatakan ini hanya modus, ya, dan dia pasti bakal berbuat hal yang demikian, itu cukup terlihat, ya. Berarti memang dia tidak benar-benar tulus berubah. Karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu miliki. Jadi hati-hati dan waspada. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.